Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih untuk pelayanannya. Senyumnya tuh selalu manis-manis loh. Kalau singer tuh kenapa ya? Mau hari ini mendung di luar, tadi dengar petir gak Bapak Ibu? Lagi worship ya, ceder gitu. Tapi kita percaya tuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu pernah dengar ini kisah-kisah mitologi Yunani gitu, pernah dengar gak? Ya, katanya kan kalau petir itu dewanya namanya siapa? Zeus ya. Zeus kalah sama Tuhan Allah kita, betul? Amin lah. Emang ada Zeus? Ya shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Atma Simanung Khalid, kalau yang belum kenal. Karena satu dan lain hal hari ini Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumaindong tidak bisa bersama kita. Dan tadi saya ditugaskan langsung oleh beliau melewat Pastor Geran Lumaindong. Karena Pastor Geran juga hari ini melayani di Karawaci, di Dynaplus. Pastor Geran lagi telepon sama Pendeta Gilbert. Geran itu suruh si Atma ke Gading, oh siap om gitu. Jadi kita tadi belum terlalu banyak persiapan tapi puji Tuhannya saya pengkhotbah yang selalu siap ya Bapak Ibu ya. Stok khotbah saya banyak jadi Bapak Ibu mau habis ini kita khotbah lagi di depan sana, ayo silakan kita siap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh tampilkan slide saya hari ini mau berbicara tentang satu hal yang mungkin jarang dibahas. Setidaknya ini tema yang tidak terlalu banyak diungkit. Walaupun pada akhirnya kita tahu firman Tuhan sebenarnya, apalagi kita yang dari kecil udah Kristen pasti lebih familiar ya. Hari saya mau berbicara judul dari khotbah saya hari ini, saya berikan judul Living Stones. Sama-sama bilang sama saya Living Stones. Artinya batu yang hidup, sama-sama bilang batu yang hidup. Kenapa saya bikin khotbah membahas batu yang hidup? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena saya dulu kuliahnya di UGM, jurusannya teknik geologi. Kami Bapak Ibu, kuliah, perhatiin batu di lab itu ya. Batu ada yang disayat pakai mikroskop. Bapak Ibu kalau ke depan lihat batu ditendang-tendang aja kan, kami enggak. Bawa ke lab, di mikroskop, bahkan dijilat. Jadi kecintaan saya terhadap batu udah hampir berhala pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita kembali kepada Tuhan, amin. Ya kita khotbah tentang batu hari ini. Mari buka Alkitab kita next di 1 Petrus pasal yang kedua. Boleh buka Alkitabnya atau Alkitab, HP suci, gadget idaman, apapun itu terserah. 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat keempat sampai yang kelima. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya baca ayat yang keempat, lalu kita baca ayat kelima sama-sama. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai untuk pembangunan suatu rohani, bagi suatu imamat untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini yang nulis siapa namanya Bapak Ibu? Petrus. Yalah nama judulnya Petrus, masa nggak tahu. Rasul Petrus pada saat itu lagi menggembalakan jemaat Kristen yang tersebar di mana-mana. Makanya kalau Bapak Ibu baca di 1 Petrus ini di ayat pertamanya, itu akan dia nulis surat nunjukin ke orang ke Galatia, di Kapadokia. Karena saat itu orang-orang Kristen tersebar di mana-mana Bapak Ibu. Mereka harus melarikan diri karena persekusi cukup besar. Dan Rasul Petrus saat itu lagi ngasih petuah-petuah kepada mereka. Gitu ya. Nah, di sini kemudian Rasul Petrus pakai sebuah ilustrasi. Ketika Rasul Petrus tadi ngomong ini, dia menggunakan suatu ilustrasi. Tentang apa kira-kira? Tentang apa? Batu bangunan sih, next. Tentang bangunan. Pada zaman itu kira-kira bentuk bangunan kayak gini Bapak Ibu. Kira-kira. Sangat membosankan ya bentuknya ya. Kalau sekarang kan kita udah diukir-ukir, udah dihias-hias. Bapak Ibu pernah ke Borobudur? Semua pernah Borobudur sini? Iya. Seru Bapak Ibu? Bagus tempatnya? Ya, itu kan batu di sana tuh nggak pakai ini ya, nggak pakai semen, nggak pakai apa, cuman di kayak puzzle gitu. Kira-kira pada zaman itu juga kayak gitu.
Kebanyakan disusun-susun aja. Ya. Dengar-dengar di sini ada yang hadir ya waktu peletakan batu pertama Borobudur ya. Senior sekali, luar biasa. Iya, saya kan baru berapa lah, saya mah anak apa? Anak bau kencur ya istilahnya apa sih? Iya, saya baru lahir 97 Bapak Ibu. Iya, saya lahir krisis moneter, sedih banget ya. Untungnya puji Tuhan orang tua saya baik. Jadi kebutuhan susu saya masih tercukupi. Makanya bertumbuh. Iya. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya, itu 9798 ya, cukup sulit ya keadaan ekonomi saat itu. Saya dengan berkat Tuhan, saya percaya setiap anak itu berkat dari Tuhan, amin. Tapi saat itu saya hadir ke keluarga papa dan mama saya membuat beban, tapi gak apa-apa. Sekarang membanggakan seenggaknya. Jadi saat itu di abad pertama bangunannya bentuk kayak gitu. Nah, ketika para arsitek atau para tukang bangunan saat itu memulai bangunannya, ada satu elemen yang paling penting untuk mereka cari. Ada satu yang disebut namanya batu penjuru. Sama-sama bilang sama saya, batu penjuru. Batu penjuru itu apa? Boleh previous slide lagi, mundur. Kalau Bapak Ibu lihat tadi bentuk bangunannya, dia kan seperti kotak begitu ya. Nah, harus ada satu batu pertama yang ditaruh. Kemudian lewat batu itu disusun-susun semua, itulah jadi bangunan. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau batu yang pertama itu mencong-mencong sana sini, bangunannya jadi bagus nggak? Enggak. Pasti akan miring-miring. Tiba-tiba Bapak Ibu pernah lihat ya bangunan gedung-gedung apa rumah-rumah yang kayak apa ya, tanahnya huruf P gitu. Kayak, ngapain tanah ada huruf P? Ada yang letter K, parkirnya di mana coba gitu-gitu. Jadi penting namanya batu penjuru. Nah, Rasul Petrus di sini pakai konsep itu untuk ngegambarin kita sebagai orang Kristen. Kenapa itu penting? Karena menjadi representasi yang tepat tentang gimana sebenarnya Tuhan membangun komunitasnya, membangun umatnya yang namanya orang Kristen. Nah, siapa batu penjurunya? Next slide. Sama-sama baca yuk. Yesus adalah tukang-tukang bangunan, yaitu namun ia telah Yesuslah batu penjuru tadi. Bapak Ibu ingat tadi, ketika saya bilang batu penjuru itu harus sempurna, harus perfect, karena kalau enggak bangunannya mencong semua. That's why enggak ada satupun dari kita di sini yang bisa jadi batu penjuru. Rasul Petrus bilang itu, enggak ada satupun dari kita yang bisa jadi batu penjuru. Karena ngaco semua, mencong semua. Coba cek kiri kanan mukanya, mencong-mencong enggak? Enggak. Bener ya? Maksudnya kalau habis ini, kalau mencong kita pahat di belakang. Ya siapa tahu kan. Enggak mencong-mencong ya? Mukanya enggak mencong boleh, kelakuannya mencong tapi. Yeah. Bapak Ibu, kan kalau ke Tamres itu kan deket stasiun karet ya, ada rel kereta ya. Kalau kita masuk dari arah pemakaman karet Pivak, pasti belok kiri kan berhenti rel dulu. Saya pernah Bapak Ibu, tadi pagi udah ning nung gitu kan. Ada bapak-bapak satu, syut, diangkat gitu jalan dia. Luar biasa memang. Kucing aja gak gitu-gitu amat loh, walaupun nyawanya 9. Gak gitu-gitu amat. Yang lucu lagi, saya pernah juga ngeliat, bukan jemaat sini, tapi orang Kristen saya kenal, di jalan. Benar-benar kayak, ya biasa lah ya, kalau di jalan kan namanya orang-orang dengan hikmat yang luar biasa ya. Tiba-tiba mencong, emang ini jalan nenek lo, gitu-gitu kan. Di gereja mah anteng-anteng semua, senyumnya manis. Kalah itu, lapis legitan di depan tuh apa? Kalah semua manisnya. Tapi kita selalu mencong-mencong, makanya gak ada yang bisa jadi titik start. Gak ada yang bisa jadi batu penjuru. Makanya Tuhan gak mulai dengan satu orang dari kita. Bukan Rasul Petrus yang jadi batu penjuru, bukan Rasul Paulus yang jadi batu penjuru. Bahkan bukan Atma bukan jadi batu penjuru, Om Heri bukan jadi batu penjuru. Batu penjurunya siapa? Tuhan Yesus. Kami mah cuma petugas doang ya Om ya. Kami mah cuma pekerja doang dari Tuhan Yesus. Makanya saya mau bilang next. Tanpa Yesus apapun yang dibangun tidak akan termulia. Pak Bu, saya nggak peduli berapa hebat engkau punya skill.
Berapa hebat engkau punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Tapi kalau pelayananmu, usahamu, pekerjaanmu, enggak kamu mulai dari Yesus, enggak akan berakhir mulia. Mungkin kau bisa mendapatkan kekayaan yang besar, mungkin kau bisa dapat pengaruh yang banyak, bisa punya kuasa, tapi lihat di akhir nanti, kalau engkau bukan mulai dari Kristus, semuanya sia-sia. Ya. Tapi kalau kita, orang percaya, yang pegang Kristus baik-baik, memulai semuanya dari Kristus, walaupun kuasa gak terlalu besar, walaupun kekayaan gak terlalu besar, walaupun influence gak terlalu besar, akhirnya kita dapat mahkota kemuliaan, amin. Amin. Gitu. Jadi orang Kristen gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat orang lebih kaya dari kita, santai. Gak apa-apa. Bapak Ibu ntar coba pulang dari sini baca Mazmur 73 ya. Mazmur Asaf. Dia bilang, orang percaya itu susah tiap harinya. Tapi kalau orang fasik, orang berdosa, itu buncit-buncit perutnya. Saya jadi panik kan. Pas baca, gimana maksudnya? Oke, besok diet. Masa Pak Gembala udah turun, saya enggak kan maksudnya. Iya. Yang penting memulai dari Yesus. Karena next, ini juga luar biasa nih. Karena ada bagian yang kemudian dimulai. Baca dulu sebentar. Pak, masih ingat kan? Bu, kita masih baru-baru perayaan Paskah ya? Betul? Itu masih ada di belakang tuh kan, masih palem-palem, salib, kain putih masih ada. Itu kain putih bukan kafan kan Om? Oh bukan. Siapa tahu ada yang mau dipakai habis ini kan. Alkitab itu dengan tegas mengajar bahwa kita semua gagal, mencong. Makanya karena gak bisa ada yang diharapin, Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, dan memulai awal yang baru. Makanya Pak, Bapa di sorga aja memulai dengan Yesus. Maka siapa engkau kalau gak memulai dengan Yesus? Keluargamu harus mulai dengan Yesus. Yang muda-muda pacaranmu harus mulai dari Yesus. Ya, nggak ada Anda, Tuhan memang satu, omong kosong itu lagu. Nggak ada. Gak usah dinyanyiin lagi, udah. Jangan story-story lagu kayak gitu. Nggak baik. Apapun mulai dari Yesus, komunitasmu mulai dari Yesus, usahamu mulai dari Yesus, pekerjaanmu mulai dari Yesus, hidupmu mulai dari Yesus. Karena kalau enggak buat apa? Coba Bapak Ibu pikir ya. Bapak Ibu kerja untuk apa? Untuk makan sehari-hari. Oke. Habis itu untuk apa lagi kerjanya? Untuk anak sekolah misalkan. Oke, anak sekolah. Bapak Ibu sekolahin anak untuk apa? Untuk dia nanti bisa kerja dapat yang bagus. Dia dapat kerja yang bagus untuk apa? Biar bisa dapat gaji juga. Dapat gaji apa? Untuk nyekolahin anaknya lagi. Gitu aja terus sampai bangkotan. Gak ada habisnya. That's why ada titik yang harus kita mulai, namanya Yesus. Dan itu yang kita rayakan ketika Paskah. Itu titik awal bahwa gak akan ada kekristenan tanpa Yesus. Kekristenan boleh gak ada dekorasi-dekorasi, kekristenan boleh gak punya gedung gereja, kekristenan bahkan boleh orangnya cuma 1, 2, 3 orang. Tapi selama mulanya Yesus ada kuasa, amin. Yesus cuma mulai dari 12 orang. Kita lebih rame sekarang di sini. Ya. Bener kan? Nah, enggak sih orang 500 orang lagi. Saya tuh suka iseng Bapak Ibu. Jadi kalau jemaat tuh kalau udah mulai fokus agak saya tas gitu. Tampilkan lagi slide-nya. Di ayat kelima dibilang begini, kalau Yesus sudah memulai terus kurang tugas kita apa? Banyak orang berpikir bahwa cuman ya udah Tuhan udah kerja, saya tinggal anteng-anteng aja. Tapi enggak. Rasul Petrus bilang, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Karena kenapa next? Karena Yesus sudah bangkit jadi batu penjuru yang hidup, kita dibangkitkan. Ya. Ingat tadi tentang bangunan. Pak, Bu, kalau misalkan batunya satu doang mau ngapain? Ditaruh nih Bapak di sorga taruh satu batu namanya Yesus tas. Udah gitu, nunggu gitu. Jadi bangunannya? Enggak. Kita jadi bagian untuk Tuhan bangun rumah. Setiap dari kita Bapak Ibu nih, ya, coba kita perhatiin. Ya, satu sama lain coba ada pada depan. Nah itu batunya Tuhan tuh. Bu, suamimu mungkin banyak mencongnya.
Kenapa semangat sekali? Santai dong, semangat banget jatuhin suami. Pak, mungkin istrimu ada tulisan awas istri galaknya. Tapi Tuhan tempatkan engkau berdua jadi batu yang berdampingan, jadi bagian rumah Tuhan, amin. Iya. Tidak ada satu batu pun yang terlalu rusak yang Tuhan gak bisa pakai untuk jadi mulia lagi. Dan itu engkau semua, kita semua Bapak Ibu. Iya, jadi batu. Nah, kita mulai habis ini jadi batu ya. Jadi ntar kalau berenang, gaya apa? Gaya batu. Biasa minggu depan gak ada yang ibadah lagi deh semua. Tenggelamnya di bawah. Karena Yesus sudah bangkit jadi batu penjuru yang hidup, kita sekarang tugasnya jadi batu, batu hidup. Jadi bagian rencana Tuhan. Tuhan gak kerja Yesus terus selesai. Betul Tuhan Yesus bilang tetelestai. Tapi dia utus habis itu murid-muridnya, kita semua untuk majukan pekerjaannya. That's why Tuhan Yesus bilang engkau akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Belum selesai sampai sekarang pekerjaannya. Belum nyantai kita. Kita sama-sama, amin. Next. Jadi apa artinya jadi batu hidup tuh? Yang pertama terlibat pelayanan. Ini udah template banget ya. Template sekali. Tapi terkadang saya bingung sama orang yang sekedar mendefinisikan pelayanan secara sempit. Pelayanan paling utama di mana Bapak Ibu? Di mana? Rumah, keluarga? Yakin. Saya sering dengar cerita ada yang lebih semangat pelayanan di gereja daripada di rumah. Kalau di gereja di asar depan senyumnya manis banget misalkan. Kalau salam, selamat hari Minggu Pastor, ya wah, puji Tuhan. Di rumah ada anaknya aja, mana sih gitu. Bapak Ibu, saya kan anak Bekasi ya. Saya itu lahir di Bekasi Bapak Ibu. Dari lahir sampai SMA itu di Bekasi. Terus kuliah dari 2015 sampai 2022 di Jogja. Oke, baru setelah itu pindah ke Jakarta ke Kebayoran. Jadi darah Bekasi saya masih kuat. Di sana itu tidak ada kata-kata manis, tidak ada. Wet dah bocah bader bat gitu-gitulah. Jadi yang artinya ya gitulah. Ada bahasa Ibrani itu kagak danta artinya. Nih saya ajarin Bapak Ibu ya. Teman-teman di sana juga boleh belajar ya. Dalam kamus tata bahasa Bekasi, ada satu istilah yang disebut sebagai tidak danta. Ya, saya ajarin nih sekali lagi. Tidak, atau kalau lebih sehari-hari, gak danta. Oke, danta artinya jelas. Jadi kalau gak danta, gak jelas. Jadi kalau lain kali, ya Bapak Ibu, ngelihat ada ibu-ibu di jalan, sennya ke kiri, belok kanan, dia gak danta. Gitu Bapak Ibu. Ya. Bahkan saya hari tergoda untuk mengubah ya Bapak Ibu ya. Kalau orang ya udah tahu firman Tuhan, masih ngelanggar, masih banyak dosanya, saya nggak mau bilang engkau orang berdosa. Gak danta lu gitu. Ya. Kalau orang udah tahu firman Tuhan bilang jangan berzina, masih berzina, enggak danta. Kalau orang udah tahu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi gereja tapi dipukulin, enggak danta. Singgol kirimu, jangan gak danta. Balas ya, gak danta lu gitu. Habis ini Gelo Kelapa Gading menjadi Bekasi, yes! Saya harus ini gak sih ucapan terima kasih kepada wali kota Bekasi, enggak ya? Gak danta. Karena pelayananmu di dalam semua lini, dalam semua aspek kehidupanmu, mau di rumah, mau di kantormu, mau di jalan pun engkau melayani. Karena kita bagian dari pekerjaan Tuhan yang penuh, yang total. Tuhan gak kerja cuma setengah-setengah. Emang kita? Enggak, Tuhan kerjain semuanya. Karena kerajaan Tuhan menebus segala aspek dunia, bukan cuma satu-satu. That's why disebut namanya langit baru, bumi baru. Kita menuju ke sana. Karena Tuhan menebus semuanya. Dan kita agen-agennya. Makanya gak ada kita cuma boleh pelayanan cuma di gereja misalkan, no. Semua aspek.
Apalagi milih-milih pelayanan, itu lebih ribet lagi. Saya kan nggak bisa ramah sama orang. Bisa. Saya pernah ya bilang, saya mendoakan satu anak muda. Saya yakin dia punya panggilan sebagai pemberita firman. Oke, saya ngobrol, kamu punya panggilan jadi pengkhotbah. Dia bilang, nggak bisa Kak. Loh kenapa? Aku soalnya introvert banget. Iya sih paling introvert. Ngerti istilah introvert Bapak Ibu? Ngerti ya? Coba boleh tebak Kak? Saya menurut Bapak Ibu ya, introvert atau ekstrovert? Yang ekstrovert angkat tangan. Yang bilang ekstrovert angkat tangan. Oke. Yang bilang introvert angkat tangan. Yang gak punya prinsip hidup angkat tangan. Ya milih lah. Dikasih 2 opsi masih aja gak milih. Saya Bapak Ibu ya, setiap tes psikologi mau berapa kali pun itu, di lembaga manapun itu, hasilnya selalu 93% introvert, 95% introvert, 99% introvert pernah. Introvert akut saya justru. Gak kelihatan kan? Iya. Karena habis ini saya pulang ke rumah di kamar begini Bu. Gitu. Ya. Persahabatan bagai kepompong, saya jadi kepompong aja. Karena pelayanan bukan tentang saya bisa atau enggak. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan bukan tentang soal saya bisa atau enggak. Tuhan gak pernah panggil yang bisa. Tuhan bahkan gak pernah panggil yang siap. Yesus panggil murid-muridnya pas mereka lagi apa? Lagi ibadah. Kagak, lagi mancing itu Petrus. Musa lebih aneh lagi dipanggil pas lagi ngapain? Lagi ngapain tau gak? Gak pernah baca Alkitab, terima kasih. Pas lagi ngapain? Ngangon domba kalau kata orang Jawa mah. Ngangon kambing. Iya. Saya orang Pemalang hari. Perkenalkan nama saya Atmo. Gitu. Gak ada yang siap. Tapi Tuhan panggil dan Tuhan mampukan. Amin. Karena dengar saya baik-baik, Tuhan gak pernah manggil yang siap. Tuhan gak pernah manggil yang ready. Tapi Tuhan menyiapkan yang dipanggil. Ya. That's why kita terlibat pelayanan. Karena bukan tentang kapan, bukan tentang apakah kita melayani atau tidak. Tentang kapan doang. Di titik engkau sudah dipanggil Yesus, engkau sudah menerima Kristus, engkau dipanggil pelayanan. Gak ada tempat terkecuali. Saya memang bersama Pendeta Heri, hamba Tuhan secara khusus. Tapi semua orang dalam Kristus, semuanya hamba Tuhan. Tanpa terkecuali. Nggak ada yang, saya kan cuma jemaat, nggak ada. Di hadapan Tuhan nggak ada jemaat hamba Tuhan, semuanya hamba Dia semua. Semua anak-anaknya. Maka terlibatlah. Next, yang kedua apa? Arti jadi batu hidup. Rela Nah, saya mau bilang rela berkorban banyak hal, Bapak Ibu. Of course, kalau engkau punya waktu, engkau punya tenaga, berikan tenagamu. Terlibat pelayanan, baik itu di gereja, di luar, dimanapun. Engkau punya rezeki berlebih, berikan untuk pelayanan. Tapi satu hal yang juga saya mau bilang. Berkorban juga bisa lebih luas lagi. Terkadang berkorban itu artinya mengenyampingkan kepentinganmu sendiri. Ketika jam 12 malam kau udah ngantuk, tapi ada saudaramu yang telepon ingin didoakan, kau siap tidak? Itu juga berkorban Bapak Ibu. Ketika ke gereja, jalan ke gereja, hujan deras, engkau tetap berjalan ke gereja enggak? Itu berkorban Bapak Ibu. Saya ini tadi ya dari Tamres, naik motor Bapak Ibu. Hujan-hujanan, makanya ini batik saya basah. Bapak Ibu pikir kenapa saya pakai jas? Aneh banget kan pakai batik pakai jas lagi. Karena basah ini. Lepek. Tapi berkorban tuh banyak hal. Banyak aspek. Banyak dimensinya. Apapun yang kau bisa perkorbankan untuk kemuliaan Tuhan, lakukan. Jangan ditahan-tahan. Makanya saya selalu bingung sama orang yang di internet kan sering rame tuh ya. Enggak setuju perpuluhan, sering denger itu? Kan rame itu sempat ya. Saya bilang mah, mau engkau setuju perpuluhan atau enggak, terserah. Tapi pertanyaannya, kalau ada Tuhan bisa Tuhan kasih kau kesempatan untuk mendukung pelayanan, kau kerjakan enggak? Oh bikin alasan lagi mereka kan habis itu. Ya kan kadang-kadang gereja menyelewengkan uang. Ya udah kalau engkau enggak percaya, kau cari tempat yang benar yang bisa kau dukung. Kalau ternyata enggak, ya udah omong kosong Pak, Bapak Ibu. Itu bukan orang lagi memperjuangkan kebenaran. Lagi menyelimuti kepelitan aja. Iya. Pelit aja, cuma ngaku-ngakunya itu kan membela kebenaran, kagak.
Enggak ada. Ya kan? Disuruh persembahan nggak mau. Oke. Tapi apa tuh promo flash sale Shopee cepet banget kan dia. Wow. Kan biasanya jam berapa tuh? Jam 10 ya? Jam berapa sih? Ya. Saya punya teori Bapak Ibu ya. Kehidupan kerohanian seseorang berbanding lurus dengan jumlah isi keranjang belanja mereka di Shopee. Coba cek HP-mu, ada berapa yang 99 plus di sini? Angkat tangan. Tobat Bu, tobat. Suamimu menangis melihat itu Bu, serius. Kapan check out-nya ini? Berkorban gitu. Bahkan kemarin ada yang rame, baru-baru ini bahkan ada yang rame. Karena kita orang Kristen percaya kita berkorban itu nilai paling tinggi, amin. Tuhan kita sendiri menyelamatkan kita dengan berkorban di kayu salib. Makanya saya lucu, kemarin ada yang ngomong gini. Ada yang bilang orang Kristen percaya kalau menewaskan orang lain itu syahid katanya. Dengar? Dengar ya? Mau tahu jawaban saya apa? Saya setuju. Benar, menewaskan orang itu syahid. Kalau engkau ngeliat di gereja ada orang datang mau ngebom terus kau matikan dia, syahid kau. Iya. Kalau engkau ngeliat pendetamu lagi khotbah terus ada orang lari-lari bawa pisau terus kau tewaskan dia, engkau syahid. Iyalah. Pada bingung semua ya? Nonton berita kan ya Bapak Ibu ya? Ya. Di rumah listrik masuk kan? Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Internet aman? Oh iya. Oh iya. Soalnya ada yang di belakang tuh kayak, santai aja Bu. Saya juga takut dipelototin gitu. Jangan-jangan ini kan yang mau lari tiba-tiba lari bawa pisau gitu kan. Berkorban tuh banyak hal. Engkau bisa berkorban yang sifatnya seperti itu, yang ekstrim, untuk membela kebenaran Tuhan. Ada yang juga yang sederhana. Misalkan kau di jalan, lagi naik gitu, lagi jalan, entah naik motor atau naik mobil, engkau lihat di pinggir jalan ada orang dorong motor, engkau berhenti nggak? Itu juga bentuk berkorban Bapak Ibu. Kita terlalu banyak mikir berkorban itu artinya berperang demi Yesus, mati demi membela Tuhan. Boro-boro engkau memati martir, mematikan kelakuanmu yang busuk di hadapan Tuhan aja engkau ogah. Gak usah ketinggian seringkali. Mulai dari hal-hal kecil. Itu juga rela berkorban. Amin. Next, terakhir, apa artinya jadi batu hidup? Tak takut. Nih. Udah mulai di sini yang dibilang sok suci? Kalau pelayanan? Pernah? Pernah dibilang sok suci enggak? Saya tuh bingung ya Bapak Ibu ya. Kenapa di zaman sekarang orang tuh sok suci itu jadi hinaan? Saya bingung. Lah kenapa sok suci salah? Terus saya harus ngapain? Sok bejat? Iya dong. Kalau sok suci salah nih, ya udah saya sok bejat dong. Ngapain coba? Aneh banget. Karena sok suci bukan soal apa yang dilihat orang, amin. Engkau pertanggungjawaban hatimu di hadapan Tuhan, kau kerjakan sebaik mungkin. Mau orang bilang sok suci kayak apapun, tetap maju terus. Emang kita ntar di sorga nungguin omongan oke dia? Enggak kan? Ya udah. Jangan gentar makanya, jangan langsung minder dibilang sok suci tuh. Ya kan ngepost ayat sekali, apa sih sok suci banget langsung gak mau ngepost lagi. Bapak Ibu Bapak Ibu mau khotbahmu di depan ini, saya tuh kan dikenal sebagai teolog ya Bapak Ibu di internet. Sering bikin konten, jelasin Alkitab. Kalau Bapak Ibu ngeliat konten-konten saya yang lama, ya, itu kolom komennya kayak perang dunia kedua, serius. Yang like 300, yang komen 7.000, gimana ceritanya coba tuh? Gimana caranya coba itu? Bapak Ibu buka, berantem semua. Wah hinaan tentang Yesus, bahkan masuk ancaman kematian. Saya ancam dibunuh banyak sekali, nggak pernah ngapa-ngapain padahal. Tapi Bapak Ibu apakah saya berhenti? Enggak. Karena saya mikir kalau misalkan saya berhenti terus nanti ke surga ketemu Rasul Petrus saya malu. Jejer gitu kan, Rasul Petrus, Paulus. Lus ngapain? Apa ya namanya Lus masa ya? Tuhan Yesus manggil Paulus apa ya? Lus. Pau. Bapau apaan? Ya Pau. Pau kayak siapa ya? Kayak pernah dengar siapa Pau ya? Pau. Gimana? Kau pelayanan akhirmu ngapain? Oh saya dipenggal Tuhan Yesus, oh ya. Paulus paling parah diapain? Petrus diapain? Disalib terbalik Tuhan. Atma
Di head comment, ya nggak keren. Nggak asik, nggak asik. Enggak lah. Malu Bapak Ibu kalau cuma karena omongan orang di internet, tetanggamu, engkau langsung gentar berhenti melayani, malu. Karena para teladan-teladan kita jauh menderita lebih banyak. Tapi mereka nggak gentar, maju terus. Karena kita bukan orang-orang lemah, amin. Kalau engkau punya Roh Kudus, mau apapun halangan depanmu, maju terus. Itu namanya punya hati untuk Tuhan. Itu namanya punya api yang berkobar bagi Tuhan. Mau dunia memusuhi, semuanya memusuhimu, maju terus. Amin. Udah mulai ada yang ini ya, kayak mukanya udah berawatnya beda. Udah mulai gini nih. Gak apa-apa sih, artinya ada semangat. Amin. Walaupun di luar hujan-hujan deras, kita lawan ya lebih kencang lagi Bapak Ibu ya. Iya. Gak perlu takut, mau berapa orang pun banyak ngomongin sama engkau, bilang engkau so suci kek. Dibilang so iye, kalau anak muda apa ya istilah sekarang ya? So apa lagi? Hah? So apa? Terima kasih atas responnya, luar biasa. So suci lah, so bagus, apa? So oke. Oke? So iye kalau zaman sekarang ada yang bilangnya itu. So apa lagi ya? So bersih, so putih. Hanya so kurang-kurangin nonton iklan tuh Bapak Ibu udah. Terakhir kemarin saya nge-scroll YouTube ya. Tiba-tiba muncul atau nggak apa? Cek nomor HP-mu di kolom di bawah. Semangat banget ya. Berapa? Limitnya 80 juta bukan? Oh iya. Luar biasa, saya senang deh kalau khotbah tuh relate gitu. Saya tahu keresahan saudara, scroll malam-malam, TikTok. Ada orang adu ilmu, gitu. Ada yang pernah lihat gak? Ada Bapak Ibu di TikTok. Mereka adu tenaga dalam, online Bapak Ibu, gitu. Maksudnya energinya lewat kabel gitu, keren juga ya zaman sekarang ya. Roh jahat melek teknologi. Makanya next, saya mau bilang terakhir ini Bapak Ibu. Hidupmu berharga sebagai bagian dari rumah yang dibangun. Yuk sama-sama bilang saya, pegang dadamu, ayo. Sama-sama bilang, hidup saya berharga sebagai bagian dari rumah yang dibangun Tuhan. Maka jangan sampai engkau sia-siakan. Engkau telah diberi dengan darah yang mahal, engkau ditebus dengan nyawa yang paling mulia. Di seluruh alam semesta, akan luar biasa sayang, akan luar biasa engkau tidak appreciate sama Tuhan Yesus kalau engkau sia-siakan hidupmu. Engkau merasa down, engkau merasa rendah, Tuhan saya nggak layak. Kata siapa engkau layak? Karena yang membuatmu layak bukan dirimu sendiri, tapi Roh Kudus yang dalammu. Jangan ada alasan engkau nggak layak. Apalagi saya mau bilang juga kepada kita semua, jangan sampai engkau ketika melihat orang yang berbuat salah datang ke gereja, engkau hakimi. Karena sama-sama Bapak Ibu ketika Tuhan datangkan dia ke gereja, artinya juga dia bagian dari rumah Tuhan. Tuhan mau pulihkan dia. Tuhan mau bangkitkan dia, pakai dia untuk bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Amin. That's why Bapak Ibu. Kita adalah batu-batu yang hidup. Batu hidup. Tuhan Yesus sudah memulai. Para teladan-teladan kita, para rasul sampai 2000 tahun sampai ke sekarang. Mereka udah jadi batu-batu yang disusun. Dan bangunannya belum selesai. Sehari ini engkau dan saya juga jadi bagian dari batu itu. Batu yang Tuhan bangun sejak 2000 tahun yang lalu. Untuk membentuk suatu bangunan. Mungkin engkau ada yang jadi bagian batu di kamarnya. Saya di ruang tamu mungkin. Ada yang di pintu, saya nggak tahu. Tapi semua kita bagian dari rumah Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu yuk. Saya undang pemusik ke depan boleh? Saya selalu bersuka cita Bapak Ibu. Setiap kali saya ketemu umat Tuhan, jemaat Tuhan itu selalu bersuka cita. Melihat ada damai, ada senyum, ada tawa. Kenapa saya percaya Allah kita Allah yang mendatangkan sukacita. Amin. Allah kita mendatangkan damai. Dan kita dipanggil juga untuk membagikan sukacita, membagikan damai.
Karena kita rumah Tuhan. Gereja utamanya bukan gedungnya Bapak Ibu. Tapi kitanya. Engkaulah bagian dari gereja itu. Kalau kata anak zaman sekarang juga enggak ada lu, enggak rame. Saya bukan gereja. Engkau bukan gereja. Kita gereja. Maka orang saudara-saudara di sampingmu itu, yang duduk di sebelahmu, itu bukan orang asing. Mungkin kau belum kenal namanya. Mungkin dia gak satu kakak denganmu. Mungkin kau gak pernah satu sekolah dengan dia. Tapi dalam Kristus gak ada lagi orang asing. Amin. Kita satu tubuh sekarang. Satu darah. Dibasuh dalam darah Kristus. Setiap kita perjamuan kudus kita mengakui kita satu darah sekarang. Darah Kristus. Maka gak ada lagi harusnya permusuhan. Gak ada lagi pertengkaran. Yang ada saling mendekap, saling memeluk. Saling mengasihi. Untuk sama-sama memajukan visi Tuhan. Agenda Tuhan, misi Tuhan. Dan ketika itu tiba, ketika kita setia kerjakan itu. Percaya Bapak Ibu. Ketika engkau nanti bertemu Yesus. Kau bisa ketemu dia dengan sukacita. Sampai di hari dimana dia bilang, baik sekali engkau hambaku yang setia. Bapak Ibu. Bapak mungkin lihat saya keliling ke sana kemari, khotbah. Tapi jujur ya, saya gak pernah merasa bangga sama sekali dengan itu. Yang saya kejar cuma satu, itu. Nanti di akhir sana, di sorga sana, Tuhan bilang sama saya, baik sekali engkau Atma, hambaku yang setia. Pastikan itu jadi visimu juga. Setiap engkau, di hatimu tanam baik-baik. Bahwa apapun yang kau kerjakan di dunia, selama aku hidup, seberapa lama pun Tuhan izinkan aku hidup, adalah untuk sampai di hari di mana Tuhan bilang, apa yang kau kerjakan di dunia, itu baik. Biarkan orang lain berkata apa menghinamu. Biarkan mungkin hatimu terus mengintimidasimu sendiri. Tapi kalau saya setia bekerja untuk Tuhan, apapun yang saya harus tanggung saya siap. Tuhan, saya mau berguna bagi Tuhan, saya mau bekerja bagi Tuhan. Biarkan orang benci saya, biarkan orang siksa saya. Biarkan saya harus capek-capek, kaki saya sampai lelah, tangan saya sampai rontok. Demi muliakan nama Tuhan, semua saya rela. Pastikan kau punya semangat itu. Karena ketika engkau punya semangat itu, Tuhan juga akan tahan-tahan dirinya untuk memberkati engkau. Engkau gak perlu pusingkan lagi sebetulnya berkat Tuhan. Karena dia Allah yang terlalu baik. Allah yang tahu apa yang kau butuhkan, bahkan sebelum engkau kita minta. Amin. Pejamkan matamu Bapak Ibu semua. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau adalah orang-orang yang tahu. Engkau sadar hari ini bahwa engkau bagian dari rumah Tuhan. Dan mau minta ampun sama Tuhan bahwa selama ini mungkin engkau masih sia-siakan kesempatan yang dia beri. Katakan pada dia, saya minta ampun Tuhan. Selama ini saya sia-siakan Tuhan. Kalau engkau yang masih merasa dirimu gak layak untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Tuhan layakkanmu setiap saat. Tidak peduli seberapa banyak pun engkau gagal, tidak peduli seberapa banyak pun engkau merusak alurnya, Tuhan bawamu kembali. Tuhan kembali luruskan jalanmu. Kalau engkau orang-orang yang ada di sini yang juga sangat bergumul akhir-akhir ini dengan engkau dalam persimpangan jalan dan engkau bingung. Gitu. Karena selama ini engkau merasa engkau sudah berikan banyak untuk Tuhan. Engkau sudah abdikan dirimu tapi kok terobosan terasa sulit. Jika engkau itu engkau taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Karena juga di sini engkau sebenarnya udah lama banget dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi engkau selama ini tahan dirimu dengan berbagai macam dalih. Tapi hari ini bahkan Tuhan berseru kepadamu lebih keras lagi. Kalau itu engkau taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk engkau.
Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan-Mu di dada. Saya berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu, saya berdoa. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan terus beri. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami gagal, Kau tetap setia. Walaupun kami sering gagal, Tuhan Kau terus baik. Tebus dengan darah yang mahal. Bu, tubuh yang mulia itu sudah terpecah supaya engkau kembali hidup. Tidak peduli seberapa banyak pun kutuk yang diarahkan kepadamu, ketika Roh Kudus dalammu, tidak ada satupun yang berkuasa atas engkau. Maka apalagi yang kau takutkan Bapak Ibu? Apalagi yang kau khawatirkan? Apa yang kau ngeri yang membuatmu ngeri? Harusnya gak ada lagi. Mau itu sakit penyakit, mau itu ekonomi, siasat manusia, semuanya tak satu pun dapat bekerja atasmu karena firman Tuhan berkuasa atasmu. Tugasmu sekarang, yang perlu engkau pikirkan baik-baik di pikiranmu cuma satu. Bagaimana aku membalas kasih Tuhan? Bagaimana aku menunjukkan bahwa aku bersyukur Tuhan sudah tebus aku? Bagaimana aku menunjukkan kasih sayangku kepada Tuhan karena Dia terlebih dulu mengasihi aku? Itu yang dipikiranmu. Karena ketika engkau setia, Tuhanmu tidak akan menahan tangannya memberkati engkau. Ketika engkau setia, Tuhanmu tidak akan membiarkan siasat jahat menimpamu. Ketika engkau setia, masa depanmu, jalan di depanmu akan Dia yang pimpin sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Sekalipun mungkin hari-hari ini kau mengalami kesulitan, saya percaya engkau hanya perlu berdoa, meminta jalan padanya. Bapak mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan tempat ini. Untuk jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang terus diganggu dengan keraguan, dengan takut, dengan kegentaran. Segala belenggu kata-kata kutuk yang masih mengikat sampai sekarang. Segala intimidasi yang telah lama menjadi trauma hingga sekarang. Bapa dalam sorga semuanya itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Segala rantai, segala belenggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kuatkan aku bertahan, kau harap
Siap engkau Bapak Ibu? Taruh tanganmu di tempat yang kau sakit. Taruh tanganmu di daerah yang kau sakit. Kita akan berdoa sama-sama. Ada yang udah lama migrain, bahkan kesini masih pusing di sebelah kanan. Kalau itu engkau taruh tanganmu di kepalamu dan kita akan berdoa. Ada yang juga sakit perut beberapa hari ini. Kau datang ke sini juga masih dalam keadaan perut yang gak nyaman. Jika itu engkau taruh tanganmu di perutmu dan kita akan berdoa. Wahai sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Maka dari itu keluar dalam nama Yesus. Segala sakit di perut, segala migrain, segala nyeri dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus nyata bagi kami. Maka segala penyakit itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat penyembahmu di depan Tuhan. Dan kau akan terima kesembuhan itu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kuasa Kristus, oleh darah Yesus engkau dikuasai dan engkau disembuhkan. Amin. Sekarang cek bagian tubuhmu yang sakit, cek sekarang. Udah enakan, ada berapa yang udah sembuh? Gerakan sekarang, cek. Bagian tubuh yang sakit, yang tadi nggak sakit, coba sekarang, tadi sakit, coba pencet. Sekarang udah ada yang menghilang, udah ada yang sembuh. Amin, cek sekarang. Yang sudah terima kesembuhan boleh angkat tangan yang tinggi. 1 ada di sana. Lagi 2, puji Tuhan, ada lagi, angkat tangan yang tinggi, yang udah sembuh angkat tangan yang tinggi. 3, amin, puji Tuhan, ada lagi, angkat tinggi, yang tinggi, terus. 4 di belakang, 5, haleluya, ada lagi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Maka terus nantikan mujizatmu dalam hidupmu. Terus percaya bahwa dia terus hadir dalam hidupmu, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kami adalah batu-batu hidup yang dipakai Tuhan untuk membangun rumah-Mu. Maka Bapa dalam surga, terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan bahkan beberapa dari kami menerima kesembuhan hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ingatkan setiap kami yang terus menerima kebaikan-Mu untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Untuk berkorban bagi kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Bapa. Supaya kami menjadi bagian dalam proses di mana Tuhan menjadikan segala bangsa murid Tuhan.
hingga pada hari nanti di mana setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Allah yang kami sembah, satu-satunya juru selamat atas dunia. Pakai kami Tuhan, anak-mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak sanggup tanpa Engkau. Kami terus butuh Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu di luar Yesus gak ada jawaban. Karena dalam Kristus ada hidup, ada damai, ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali kita nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan.